Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba bahas soal Matic atau Polygon ya. Nah, Polygon di perdagangan hari ini dia cukup nggak terlalu bagus sebenarnya teman-teman, setelah Polygon itu gagal mempertahankan area dari key support di kisaran 0,9 sampai 1 dolar, dan sekarang dia bertahan di key support yang lain di kisaran 0,68 dolar. Nah, gimana nih masa depan tentang Polygon? Jadi ini adalah chartnya, kita buka di time frame weekly teman-teman. Nah, kalau dilihat dari sini, Polygon ini sebenarnya sudah mengalami penurunan yang cukup dalam. Cuman kalau kita melihat dari logarithmic chart itu memang cenderung agak dangkal ya kelihatan. Tapi kalau kita pakai yang algoritmic chart itu teman-teman bisa lihat bahwa penurunan dari Matic atau Polygon itu sudah sangat signifikan kalau kita lihat dari all time high-nya di kisaran 2,8 dolar. Jadi sekarang udah turun berkali-kali lipat nih. Nah, sementara kalau kita lihat juga dari MACD itu masih merah, ada potensial masih terjadi pencarian area support yang kuat untuk si Matic ini. Mungkin potensi yang pertama itu ada di area saat ini ya, di kisaran 0,6 dolar, dan mungkin masih berpeluang turun lagi sampai di 0,3 atau 0,2 ini. Ya, semoga aja nggak terlalu dalam untuk target penurunannya. Kita balik lagi ke logarithmic chart supaya kita bisa melihat bagaimana potensi yang bisa terjadi pada Matic. Nah, Matic itu di time frame weekly sendiri sudah berhasil breakdown dari area EMA 99 yang merupakan area support kuat. Seperti yang aku bilang tadi, area key supportnya ada di kisaran 0,9 sampai 1 dolar untuk si Matic, dan itu sudah berhasil di breakdown teman-teman. Nah, sekarang waktu kejatuhan dia di minggu ini ya, di tanggal 9 Mei, itu teman-teman bisa melihat bagaimana Matic ini bikin ekor nih, bikin shadow ya untuk candlenya, dan sekarang kita masih menunggu. Hari ini itu hari Minggu, jadi besok itu adalah closing candlenya. Semoga closing candlenya bisa berada di atas dari area support ini 0,648 dolar. Jadi kalau ya bisa closing di atas, itu berarti tanda yang bagus untuk si Matic. Nah, kalau kita lihat misalkan dari Twitternya, aku sempat stalking dikit nih tentang Matic. Ternyata Matic sekarang sudah menggunakan tagline Polygon is going carbon negative in 2022. Jadi isu pemanasan global, isu kerusakan lingkungan itu menjadi topik yang hangat di tahun 2022. Kelihatan sekali dengan bagaimana banyaknya perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan menggunakan tema green energy yang diluncurkan, termasuk juga banyak sekali penentangan terhadap uh, mining ataupun ya mining dari Bitcoin ya, karena Bitcoin itu di mining membutuhkan yang namanya tenaga yang besar, membutuhkan listrik yang besar. Nah, situasi ini itu dimanfaatkan oleh banyak koin lain yang menggunakan teknologi proof of stake supaya dia bisa menarik perhatian para investor tentunya. Jadi salah satunya itu adalah Polygon. Jadi dia menggunakan tagline green energy teman-teman. Ini bisa menjadi alasan yang baik untuk kita melirik Polygon sebagai aset jangka panjang. Jadi menurut aku pribadi, Polygon sendiri itu sangat berpeluang menjadi koin dengan nilai yang mahal ke depannya, apalagi jika dia menggunakan tagline dari green energy ini. Karena kan yang namanya lingkungan, sumber energi itu semakin lama semakin susah untuk didapat. Kita bisa dibilang memperebutkan sumber energi dengan pihak lain, dengan negara lain, dengan orang lain. Sehingga energi yang ramah lingkungan, yang tidak merusak alam, itu tentunya sangat diminati oleh market. Jadi teknologi koin kebanyakan itu memang sekarang menggunakan proof of stake dibandingkan menggunakan proof of work, yang mana lebih boros terhadap energi. Nah, itu yang pertama untuk Matic. Yang kedua, Matic banyak sekali punya uh, kegunaan ya teman-teman. Kalau kita tahu dia itu adalah underlying dari pada Ethereum. Jadi bisa dibilang layer 2-nya lah dari Ethereum, dan Matic ini
kalau kita bahas secara fundamentalnya itu sudah cukup bagus kalau menurut aku pribadi sebagai alternatif investasi kita. Tapi ini bukan rekomendasi buat teman-teman dan kita juga butuh untuk melakukan riset sendiri. Apakah itu cocok untuk investasi tujuan investasi teman-teman atau enggak. Nah, kalau kita lihat dari chartnya sendiri, memang Matic itu bisa dibilang terkoreksi cukup dalam ya. Jadi nggak terlalu baik sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan chart. Meskipun secara fundamental Matic ini punya fundamental yang cukup bagus kalau menurut aku pribadi. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily, teman-teman juga bisa lihat bagaimana Matic ini sudah beberapa kali kena reject di MA99. Itu terakhir di April tanggal 7, berarti di 1 bulan lalu ya. Jadi rejectnya itu sekarang cukup dalam dan ketahan di 0,6. Aku sendiri sih lebih expect kalau Matic bisa naik dulu nih, retest lagi, mungkin bisa mencari area MA99-nya lagi seperti kebiasaannya Matic ya, yaitu kalau dia turun pasti dia akan retest di MA99. Jadi kita expect kalau Matic bisa naik sampai 1 dolaran. Mungkin ya sampai sinilah 1,2 dolar lah kira-kira. Karena di sini juga ada resistance. Dan misalkan kita pakai Fibonacci retracement, tarik dari sini ke sini, maka kita akan temukan area potensialnya yaitu di Fibo 61,8 di 1,2 dolar untuk peningkatan Matic. Nah, bila mana Matic dalam jangka waktu dekat itu mengalami peningkatan, maka kita bisa melihat potensi Matic ini mengalami kenaikan. Oke, let's say kita beli di harga sekarang, berarti ada potensi naik sekitar 86%. Ya, itu kalau naik. Kalau bisa mencapai 1,2 dolar. Tapi kalau enggak, mungkin setidaknya target yang bisa dicapai adalah di Fibo 50%. Ya, ini peningkatan sebesar 66%. Itu pun juga udah bagus banget ya teman-teman. Jadi Matic meskipun penurunannya dalam, potensi naiknya juga tinggi. Jadi ini adalah salah satu koin dengan fundamental yang bagus, yang memang lagi drop parah, tapi dia masih punya potensi untuk naik melakukan manuvernya. Nah, tapi kita nggak tahu nih Matic bisa naik sampai mana aslinya. Cuman kalau dari aku pribadi itu menurut aku menarik untuk melihat Matic jangka pendek dan juga untuk jangka panjang untuk long investing. Cuman memang kalau kita mau invest di Matic itu lebih baik nggak all in karena kita tahu pergerakannya sangat volatile, fluktuatif, bisa aja Matic drop lebih dalam sehingga kalau kita all in takutnya nanti malah kita beli di pucuk. Jadi kalau kita cicil, cicil itu masih dapat harga average-nya sehingga kita bisa untuk dapat peningkatan harga kalau dia nanti di pump ya ataupun peningkatan profit. Jadi untuk Matic ini menurut aku cukup potensial, cuma kita belum tahu apakah ini merupakan area bottom sementara di 0,639 ini atau nanti Matic masih bisa turun dalam jangka waktu pendeknya karena bila kita lihat dari daily time frame, Matic ini masih sangat berpotensi untuk mengalami penurunan, teman-teman. Nah, kalau kita pindah ke time frame 4 jam, di sini memang Matic itu bisa dibilang dalam fase ya sedang berusaha untuk mempertahankan area support di 0,64. Kita masih belum lihat apakah Matic ini berhasil atau enggak. Cuma kalau di sini lihat potensinya ada untuk dia melanjutkan kenaikan. Jadi di sini ada triangle. Apakah ini bearish flag atau nanti ini akan menjadi titik balik daripada Matic? Di sini juga ada area resistance terdekat untuk Matic. Bila mana nanti Matic berhasil untuk menembus 0,7 ini, maka kita berpotensi banget untuk naik sampai ke 1 dolar atau sampai di 1,2 dolar. Jadi untuk area resistance terdekat itu ada di kisaran 0,789. Kedua itu ada di 1 dolar sampai 0,6 0,9 maksudnya. Dan resistance terakhir untuk target profit kita yaitu di 1,2 dolar sebesar 86% tadi kalau kita beli Matic sekarang dan kebetulan harganya naik. Jadi ya kalau untuk jangka pendek memang bisa dibilang masih abu-abu ya untuk Matic. Kita nggak terlalu berani untuk expect kalau Matic kok naik tinggi langsung. Ya kita harus lihat dia bertahap dari hari ke hari kita pantau ini Matic
ada kecenderungan naik atau enggak. Cuma potensinya ada teman-teman, tapi ya itu tadi, market yang menentukan dia mau kemana. Nah, kalau kita pindah lagi ke time frame 1 jam, Matic ini di sini ada area resistance di MA99-nya di kisaran 0,7 dolar, merupakan potensi yang dites untuk Matic dalam jangka waktu pendek. Dan untuk MACD itu masih cukup oke, masih hijau. Mengingat hari ini adalah weekend, jadi perdagangan itu cenderung lesu dan sejak kemarin ya di hari Sabtu. Hari Minggu juga masih lesu dan besok hari Senin semoga aja ini ada kabar gembira untuk Matic sehingga dia bisa naik dulu lah, kasih nafas setelah beberapa hari terakhir Matic itu mengalami drop yang sangat signifikan. Mungkin ada beberapa teman yang lupa cut loss, yang nggak pasang stop loss, itu mungkin bisa dapat kesempatan untuk exit ketika Matic naik sampai ke 1 dolar atau di bawah itu. Jadi ya untuk potensinya masih menarik untuk kita lihat. Dan mungkin sekian aja untuk Matic, nggak terlalu banyak karena situasi market juga masih belum kondusif. Aku lebih yakin kalau market akan drop bila mana nanti ini cuma retrace sementara. Jadi sementara dia retrace, tapi tren jangka panjangnya masih cenderung turun teman-teman. So kalau dia naik, teman-teman jangan terlalu panik untuk membeli. Justru teman-teman harus berhati-hati karena ini masih dalam potensi mengalami penurunan nih. Jadi untuk Matic ya trennya masih bisa dibilang turun ya, kecuali nanti dia berhasil break up dari area 1 dolar. Mungkin kita bisa melihat ada potensi untuk Matic ini sedikit naik nih. Jadi mungkin area 1 dolar ini merupakan area yang sangat kuat yang akan menahan Matic dalam tren turunnya. Ya, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini Bang Iif banyak kasih sinyal teman-teman. Tentunya harus dior ya. Jadi sekian aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.